Ya, PSSI mengkonfirmasi adanya kekuatan baru dalam timnas Indonesia demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, timnas Indonesia bergabung dengan grup neraka yang berisi negara yang sudah langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. China dan Arab Saudi pun sudah merasakan tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia pun menjadi negara Asia pertama yang mencicipi Piala Dunia, meski saat itu masih bernama Hindia Belanda. Selain itu, hanya Bahrain yang belum pernah mencicipi Piala Dunia 2026. Namun China ternyata mengantisipasi kebangkitan timnas Indonesia. BD China yang bernama Zhu Qiubao menyebut timnas Indonesia memiliki skuad kuat dengan kehadiran para pemain naturalisasi. Zhu Qiubao menyoroti banyaknya pemain naturalisasi dan pemain keturunan di era Sinteyong, termasuk dengan jumlah pemain naturalisasi sebagai starter 11 di timnas Indonesia. Ada 8 pemain naturalisasi yang bermain sebagai starter 11 yang belum pernah terjadi di timnas Indonesia selama ini. Tulis laporan Zhu Qiubao yang dikutip pada Jumat 5 Juli. Saat ini kekuatan timnas Indonesia pun bertambah dengan kehadiran Jens Reven yang sudah mengambil sumpah WNI-nya. Dengan PSSI yang berjanji ada tambahan kekuatan baru, maka media China tersebut pun mengantisipasi kekuatan timnas Indonesia. Apalagi sudah banyak pemain keturunan Indonesia yang meramaikan rumor tersebut, dari mulai kiper Inter Milan Emil Audero, back Leeds Pascal Struijk, striker FC Utrecht Oli Romeni, pemain FC Copenhagen Kevin Dix, pemain Fenerbahce Jadon Oosterwolde, sampai pemain Crystal Palace Jiro Ridwell. Jika proses naturalisasi para pemain tersebut berjalan lancar, maka 23 pemain timnas Indonesia akan berisi pemain naturalisasi. Tulis laporan tersebut. Zhu Qiubao menyoroti Sinteyong yang berkesempatan untuk membuat 2 tim dari seluruh skuad timnas Indonesia dengan kualitas serupa. Dari 2 tim tersebut, 8 diantaranya punya pengalaman sebagai timnas Belanda junior dan bisa disebut sebagai timnas Belanda kedua. Tulis Zhu Qiubao lagi. Ya, Zhu Qiubao tidak hanya menyoroti pemain naturalisasi saja, tetapi juga pemain abroad seperti Asnawi, Bangku Alam, Marcelino Ferdinand, dan juga Pratama Arhan. Belum lagi pemain yang memiliki pengalaman dengan bermain abroad seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri di Lecia Jidangs. Langkah ini mempersempit kesenjangan antara pemain lokal Indonesia dan pemain naturalisasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain lokal Indonesia. Tulis Zhu Qiubao lagi. Maka dengan gabungan skuad tersebut, timnas Indonesia diprediksi akan menjadi kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Apalagi kalau mentalitas timnas Indonesia terbentuk dengan posisi di ranking FIFA yang paling rendah dibandingkan 5 tim lainnya. Harus ada pemahaman yang jelas bahwa kekuatan timnas Indonesia secara keseluruhan tidak lebih lemah dari dirinya sendiri atau bahkan melampaui dirinya sendiri, sehingga masih punya peluang untuk mencetak poin. Tutup laporan tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM belum yakin untuk memperpanjang kontrak Kim Pan-gon setelah hanya membawa Harimau Malaya lolos Piala Asia 2023. Kiprah Kim Pan-gon sebagai pelatih timnas Malaysia sampai sekarang ini dianggap tidak terlalu istimewa sejak ditunjuk pada tahun 2022. Kim Pan-gon hanya bisa membawa timnas Malaysia lolos ke Piala Asia 2023. Itu pun hanya sampai di babak penyisihan grup. Ya, timnas Malaysia sempat tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi pada akhirnya gagal juga lolos ke putaran ketiga. Hanya itu saja prestasi yang bisa dibanggakan pria Korea Selatan yang juga kompatriot Sinteyong itu. Nasibnya kini pun jadi sorotan. Ya, memang menarik dinantikan bagaimana sih Federasi Malaysia akan bersikap terhadap masa depan Kim Pan-gon dengan kontrak di timnas Malaysia yang hanya tersisa setahun lagi. Beberapa turnamen tersisa di tahun 2024 mungkin bisa jadi pertimbangan, termasuk turnamen yang dibuat sendiri, yakni Festival Sepak Bola Merdeka 2024. Kemudian ada juga Piala AFF 2024 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil maksimal akan menjadi faktor dari keputusan yang dibuat oleh FAM untuk Kim Pan-gon. Menanggapi hal itu, Datuk Wira Muhammad Yusof bin Haji Mahadi selaku Wakil Presiden FAM akan bicara soal diperpanjang atau tidaknya pelatih asal Korea ini.
Menurut Datuk Wira, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Kim Panggon yang masih terikat sampai tahun 2025. FAM pun akan melakukan evaluasi terlebih dulu terhadap performa timnas Malaysia di bawah asuhan Kim Panggon sampai seluruh turnamen diselesaikan. Untuk sementara, FAM akan menunggu hasilnya sekaligus menghormati kontrak Kim Panggon yang masih tersisa di timnas Malaysia. Ya, koleksi trofi juara Piala AFF pun dirasa penting guna membangkitkan semangat dan gairah sepak bola negeri jiran yang tengah lesu. Karena kegagalan demi kegagalan yang mereka terima mulai dari Piala Asia 2023 sampai Pil Pahit kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia gagal lolos karena selisih 1 poin dengan Kyrgyzstan di laga penentu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan demi kegagalan ini juga berimbas pada ranking FIFA. Harimau Malaya saat ini duduk di peringkat ke-134 dunia. Sementara itu pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menekankan agar anak asuhnya bekerja lebih keras lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Jepang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laskar Samurai itu kembali dipertemukan dengan timnas Indonesia. Ya, meski timnas Indonesia bukan lawan yang paling merepotkan, mengingat grup C juga dihuni oleh timnas Arab Saudi dan juga timnas Australia. Selain itu masih ada lagi timnas Bahrain dan timnas China. Keenam tim ini akan memperebutkan 2 tiket langsung ke putaran final. Dan 2 tiket lain ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan pun ada pada timnas Indonesia yang dianggap tim terlemah. Ya, secara peringkat FIFA, skuad Garuda memang menjadi yang terbawah dari semua kontestan yang masuk putaran ketiga babak kualifikasi. Meski begitu, Hajime Moriyasu tetap menaruh hormat tinggi kepada timnas Indonesia, tim yang pernah mereka lawan di Piala Asia 2023. Bukan tanpa alasan Hajime Moriyasu khawatir kekuatan timnas Indonesia patut diwaspadai. Mengingat kejutan selalu saja bisa terjadi. Karena itulah Moriyasu meminta Takefuso Kubo dan kawan-kawan untuk bekerja lebih keras lagi untuk memastikan langkah Jepang ke putaran final Piala Dunia 2026. Ia pun berharap masyarakat Jepang juga memberikan dukungan penuh kepadanya agar berdampak pada kesiapan dan keberanian para pemain menyambut babak ini. Ya, kami harus berjuang keras di babak kualifikasi Piala Dunia terakhir dan kali ini kami harus berjuang lebih keras lagi. Tapi saya ingin kami siap, berani dan berjuang. Saya minta deh untuk para penggemar untuk berjuang bersama kami, ujar Hajime. Ya, pandangan yang sama juga dilontarkan oleh pelatih timnas Australia Graham Arnold yang menilai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 penuh tantangan. Namun demikian, Graham punya keyakinan bahwa tim asuhnya mampu mencapai tujuan yang ditargetkan di babak ini. Kami tahu babak kualifikasi ini akan menghadirkan tantangan apapun hasil undian. Jadi saya merasa penting ya bagi kita untuk menghadapi tantangan tersebut dengan pola pikir, keyakinan dan kebersamaan yang menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan. Ujarnya, Jepang akan mengawali putaran ketiga kualifikasi melawan China pada 5 September 2024, sementara Australia akan melawan Bahrain. Dan di tanggal yang sama juga, timnas Indonesia bakal menghadapi lawan yang kuat, timnas Arab Saudi dalam laga tandang ke Jeddah.